Hai Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya, Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan, kehamilan, dan juga kandungan. Berikut ini saya akan bahas mengenai beberapa penyakit menular yang dapat menyebabkan masalah pada kehamilan. Namun, sayangnya sampai saat ini, infeksi-infeksi ini belum dapat dicegah dengan vaksinasi. Jadi sebaiknya Smart Parents dengan mempraktekkan kebersihan yang baik dan menghindari kontak langsung dengan orang-orang atau individu dengan infeksi. Yang pertama adalah Parvovirus B19. Infeksi ini adalah infeksi virus pada anak yang sering sekali terjadi. Karena infeksi ini sering menyerang anak-anak, 40 hingga 60% wanita itu sudah kebal pada saat mereka hamil dan oleh karena itu tidak beresiko tertular infeksi selanjutnya. Sebaliknya pada orang dewasa, parvovirus itu menyebabkan gejala ringan hingga berat, termasuk nyeri sendi, kelelahan, nyeri tubuh, ruam dapat muncul di wajah, badan, lengan, dan juga kaki. Dan penyakit ini umumnya sembuh tanpa pengobatan. Masalahnya, sulit untuk menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi parvovirus, karena infeksi ini sangat umum terjadi di masyarakat dan orang yang terinfeksi akan menular sebelum gejalanya itu muncul. Nah, pencegahan yang penting adalah sering mencuci tangan dan menghindari makanan, minuman, atau peralatan makan yang bersama-sama. Jika Anda terpapar parvovirus selama kehamilan dan Anda belum pernah dites sebelumnya, lakukan tes darah untuk mengetahui kadar imunitas terhadap parvovirus. Wanita hamil yang terinfeksi parvovirus dipantau secara ketat untuk tanda-tanda komplikasi. Meskipun jarang terjadi, parvovirus dapat menyebabkan keguguran, anemia pada janin yaitu kekurangan darah pada janin, atau masalah pada jantung janin. Infeksi yang kedua adalah infeksi cytomegalovirus atau CMV. Ini adalah virus yang ditularkan melalui kontak seksual atau kontak dekat dengan air liur, urin, atau cairan tubuh orang yang terinfeksi. Infeksi ini tidak menyebabkan gejala pada orang dengan sistem kekebalan yang sehat. Namun, virus dapat menyebabkan masalah serius bagi ibu dan juga bayi yang terinfeksi CMV ini selama kehamilan. Nah, risiko terinfeksi CMV itu lebih tinggi pada wanita hamil yang tinggal dengan anak kecil atau bekerja di pusat penitipan anak. Saat ini belum ada cara untuk mencegah infeksi CMV dan obat untuk mengobati CMV pada bayi baru lahir saat ini masih dalam penelitian. Demikian pula dengan vaksinnya. Nah, praktek kebersihan yang baik, terutama mencuci tangan lagi, penting untuk mengurangi kemungkinan tertularnya infeksi CMV selama kehamilan. Nah, ini ada beberapa tips untuk menghindari dari infeksi CMV untuk Smart Parents. Yang pertama, sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, terutama setelah mengganti popok, memberi makan anak kecil, menyeka hidung atau air liur anak, dan memegang mainan anak. Yang kedua, jangan berbagi makanan, minuman, atau peralatan makan dengan anak kecil. Yang ketiga, jangan memasukkan dot anak ke dalam mulut Anda. Dan yang keempat, jangan sharing sikat gigi dengan anak kecil. Dan yang kelima, hindari kontak dengan air liur saat mencium anak. Dan yang keenam, bersihkan mainan, meja, dan permukaan lain yang bersentuhan dengan urin atau air liur anak-anak. Nah, jika Anda mengalami demam ringan, sakit tenggorokan, pembesaran kelenjar getah bening, dan kelelahan saat hamil, segera temui dokter Anda. Mungkin dokter akan melakukan beberapa tes darah untuk mencari kemungkinan infeksi. Jadi Smart Parents harus tahu bahwa ada resiko penularan infeksi CMV ke bayi baru lahir dari menyusui. Namun, manfaat menyusui tetap lebih besar daripada risiko penularan CMV melalui ASI. Jadi, tetap menyusui ya. Dan yang ketiga adalah infeksi toxoplasma. Ini adalah penyakit parasit yang biasanya tidak menimbulkan gejala juga. Namun, toxoplasma ini dapat mempengaruhi janin jika seorang wanita memang terinfeksi selama kehamilan. Wanita hamil harus menghindari makan daging mentah yang dapat menjadi sumber parasit ini. Kucing rumahan juga dapat membawa toxoplasma dalam kotorannya. Jadi wanita hamil harus meminta tolong orang lain untuk membersihkan kotoran atau memakai sarung tangan dan kemudian mencuci tangan dengan hati-hati setelah membersihkan kotoran kucing.
Penting juga untuk memakai sarung tangan saat berkebun dan mencuci tangan setelah bekerja di halaman, karena tanah dapat terkontaminasi oleh kotoran kucing. Infeksi yang keempat adalah listeria. Ini adalah infeksi bakteri yang dapat menyebabkan kematian janin, kelahiran prematur, atau infeksi pada bayi baru lahir. Infeksi ini dapat ditularkan dari ibu yang terinfeksi ke janin melalui darah. Nah, tanda dan gejala listeria termasuk demam, menggigil, nyeri punggung, dan gejala seperti flu. Nah, ini adalah gejala yang paling umum. Nah, kebanyakan orang yang terinfeksi listeria adalah orang yang telah makan makanan yang terkontaminasi. Makanan yang terkontaminasi ini tidak tampak busuk atau busuk dan tidak mungkin untuk mengetahui berdasarkan penampilan atau baunya apakah suatu makanan ini aman terhadap listeria atau tidak. Untuk itu, ibu hamil disarankan untuk menghindari makanan yang bisa mengandung infeksi listeria seperti susu mentah yang tidak dipasteurisasi. Kedua, keju lunak yang dibuat dengan susu mentah yang juga tidak dipasteurisasi. Ketiga, makanan laut yang diasap kemudian didinginkan. Yang keempat, salad, terutama buatan toko seperti salad ham, salad ayam, atau salad seafood. Kemudian olesan daging yang didinginkan. Kemudian buah dan sayuran mentah yang tidak dicuci. Dengan catatan ya, kulit harus dicuci bersih dengan air mengalir meskipun akan dikupas atau dipotong. Dan juga kecambah mentah. Infeksi yang kelima adalah cacar air dan rubella, itu campak Jerman. Jika Anda pernah menderita cacar air sebelumnya atau campak Jerman, Anda tidak perlu khawatir karena Anda tidak akan terinfeksi lagi selama kehamilan. Tapi jika Anda belum pernah terinfeksi ini atau belum pernah divaksin untuk melindungi Anda dari infeksi ini, pastikan untuk menghindari kontak dengan siapapun dengan infeksi. Infeksi ini bisa serius bagi ibu dan juga bayi. Namun jika seorang wanita hamil tanpa kekebalan nih kemudian terpapar cacar air, dapat segera diberikan yang namanya imunoglobulin dalam 10 hari setelah terpapar. Jadi dapat mengurangi risiko berkembangnya infeksi varicella dan juga menurunnya keparahan dari infeksi pada mereka yang sudah kena varicella. Vaksinasi untuk melindungi Anda dari cacar air atau rubella tidak disarankan selama kehamilan dan idealnya harus dilakukan sebelum hamil atau segera setelah melahirkan untuk melindungi kehamilan berikutnya. Infeksi yang keenam adalah infeksi herpes genital atau herpes pada kelamin. Nah, wanita yang terkena herpes genital untuk pertama kalinya menjelang akhir kehamilan atau memiliki lesi pada kulit atau lesi pada genital saat akan melahirkan dapat menularkan infeksi ke bayi selama persalinan normal. Nah, infeksi herpes pada bayi baru lahir bisa sangat serius. Jika Anda atau pasangan memiliki riwayat infeksi herpes genital, segera bicarakan kepada dokter tentang resiko infeksi pada bayi baru lahir dan juga pencegahannya. Yang ketujuh adalah hepatitis. Memang ada beberapa jenis hepatitis. Infeksi hepatitis dapat diperoleh dari berbagai cara, termasuk penularan seksual melalui transfusi dan juga berbagi jarum suntik dan selama proses melahirkan. Jika Anda atau pasangan memiliki riwayat infeksi hepatitis, bicarakan dengan dokter Anda tentang risiko infeksi pada bayi baru lahir dan juga pencegahannya. Infeksi yang ke-8 adalah HIV. HIV ini dapat ditularkan dari ibu ke bayinya selama kehamilan dan juga pada proses persalinan. Jika Anda memiliki HIV, pengobatan yang tepat pengobatan yang baik selama kehamilan dapat mengurangi risiko transmisi ke janin Anda. Untuk alasan ini, penting bagi semua wanita hamil untuk dites HIV. Dan yang ke-9 adalah infeksi virus Zika. Virus ini ditularkan terutama oleh nyamuk yang mengandung virus. Tapi penularan seksual dari pasangan yang terinfeksi atau dari transfusi darah dari donor yang terinfeksi juga dapat terjadi. Infeksi ibu selama kehamilan, terutama pada awal kehamilan, trimester awal, dapat menyebabkan infeksi janin dan keguguran atau cacat lahir yang serius, seperti mikrosefali, yaitu ukuran kepala yang kecil, serta gangguan penglihatan dan pendengaran. Infeksi janin dapat terjadi bahkan jika ibu tidak memiliki gejala infeksi, seperti demam, ruam, konjungtivitis pada mata, nyeri otot, sendi, kelelahan, atau nyeri kepala. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.